Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Wilani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan pendapat dan analisis artikel yang berjudul Membangun Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Sains, Studi Identitas Sains Siswa di Sekolah Menengah Swasta di Tangerang Selatan dalam diskusi 7 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pembahasan diskusi 7 adalah menganalisis artikel dengan topik isu gender dalam pembelajaran sains, di mana ada fenomena guru di suatu SD di Indonesia cenderung lebih memperhatikan pada partisipasi aktif anak laki-laki dibandingkan perempuan. Dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Tentunya hasilnya menyebabkan sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Selanjutnya, memaparkan hasil pemikiran dan pengalaman saya terkait fenomena tersebut. Artikel yang saya analisis berjudul Membangun Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Sains, Studi Identitas Sains Siswa di Sekolah Menengah Swasta di Tangerang Selatan, yang ditulis oleh Tony Hidayat. Pendahuluan dalam artikel menjelaskan tentang pentingnya pendidikan sains untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi. Namun, kesenjangan gender masih terjadi dalam bidang sains di banyak negara, termasuk Indonesia. Stereotip sosial dan budaya sering membuat siswa perempuan merasa kurang mampu di bidang sains. Di Sekolah Menengah Swasta Tangerang Selatan, terlihat bahwa siswa laki-laki lebih banyak terlibat dalam kegiatan sains dibanding perempuan. Padahal perempuan memiliki potensi besar di bidang sains, tetapi kurang mendapatkan dorongan dan dukungan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan identitas sains antara siswa laki-laki dan perempuan, sehingga dapat dipahami bagaimana setiap gender membangun pandangan dan peranannya dalam bidang sains. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam pembelajaran sains, baik dari sisi lingkungan belajar, peran guru, maupun dukungan sosial. Dan yang terakhir, penelitian ini berupaya menyusun strategi untuk membangun lingkungan pembelajaran yang adil dan setara, agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi dalam bidang sains. Adapun metode pelaksanaan dalam kegiatan ini diawali dengan studi awal dan pengumpulan data melalui survei dan kuesioner kepada siswa untuk mengetahui minat, persepsi, dan identitas sains serta wawancara mendalam kepada guru dan orang tua. Selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola perbedaan dan tantangan yang dihadapi siswa perempuan dalam pembelajaran sains. Kegiatan utama meliputi sosialisasi hasil penelitian kepada guru, sekolah, dan orang tua. Kemudian workshop bagi guru dan siswa mengenai strategi pembelajaran yang inklusif dan motivasi untuk siswa perempuan, serta program mentoring yang menghadirkan perempuan profesional di bidang sains. Tahap akhir adalah evaluasi, yaitu menilai perubahan sikap dan motivasi siswa setelah program serta menyusun rekomendasi tindak lanjut bagi sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini melibatkan 150 siswa, terdiri dari 75 laki-laki dan 75 perempuan dari sekolah swasta di Tangerang Selatan. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme yang tinggi, di mana siswa menunjukkan minat besar dalam mengikuti workshop dan diskusi. Terdapat peningkatan kesadaran yang signifikan, di mana 85% siswa memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pembelajaran sains, dan 70% siswa perempuan merasa lebih percaya diri serta termotivasi setelah mengikuti kegiatan. Selain itu, diperoleh umpan balik positif bagi guru dan orang tua yang mulai menyadari pentingnya memberikan dukungan yang sama tanpa membedakan gender. Bahkan beberapa guru telah menyesuaikan metode mengajar agar lebih inklusif dan mendukung partisipasi setara bagi semua siswa.
Pada bagian pembahasan, kegiatan ini menunjukkan dampak positif terhadap siswa, terutama siswa perempuan yang mengalami peningkatan identitas sains dan minat terhadap bidang sains. Kehadiran role model atau mentor perempuan terbukti sangat berperan dalam membangun motivasi mereka. Selain itu, terjadi perubahan positif pada guru dan orang tua yang kini lebih sadar terhadap bias dan stereotip gender. Guru pun berkomitmen untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang adil bagi semua siswa. Dari hasil ini muncul beberapa implikasi dan rekomendasi. Antara lain, sekolah perlu terus mengadakan program serupa secara berkelanjutan, menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih inklusif gender, serta menjalin kolaborasi dengan lembaga luar yang mendukung pemberdayaan perempuan di bidang STEM. Pemikiran dan pengalaman saya terkait topik artikel, yaitu artikel ini relevan dengan kondisi sekolah saya, di mana pembelajaran sains terus diarahkan agar lebih inklusif dan setara gender. Dalam praktiknya, guru di SD Salman Al-Farisi juga sempat menemukan bahwa anak laki-laki cenderung lebih aktif, sementara beberapa siswi masih ragu untuk tampil atau bertanya di kelas. Melalui kegiatan eksperimen kelompok dan proyek kolaboratif, guru berusaha memberikan kesempatan seimbang agar semua siswa bisa terlibat. Sejalan dengan artikel, workshop, dan pendampingan yang dilakukan di sekolah, turut membantu menumbuhkan kepercayaan diri siswi dalam pembelajaran sains. Peran guru perempuan dan figur inspiratif di bidang sains juga terbukti mendorong semangat belajar siswa perempuan. Nah, artikel ini menguatkan pandangan bahwa pembelajaran sains harus membangun keadilan dan kepercayaan diri semua siswa, bukan hanya fokus pada prestasi akademik. Pengalaman di SD Salman Al-Farisi menunjukkan bahwa kesetaraan bisa tumbuh ketika guru sadar, memberikan ruang partisipasi setara, dan menghargai potensi setiap anak. Adapun kesimpulan dari analisis artikel itu menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam pembelajaran sains sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Melalui kegiatan seperti workshop, sosialisasi, dan mentoring, siswa terutama siswi mengalami peningkatan motivasi dan kepercayaan diri. Guru dan orang tua pun menjadi lebih sadar untuk memberikan dukungan yang setara tanpa bias gender. Pengalaman di sekolah saya memperkuat temuan ini ketika guru memberikan kesempatan partisipasi yang seimbang dan menghadirkan figur inspiratif perempuan, siswa perempuan menjadi lebih aktif dan percaya diri dalam pembelajaran sains. Dengan demikian, membangun budaya belajar yang menghargai kesetaraan gender bukan hanya memperkuat pembelajaran sains, tapi juga menumbuhkan generasi yang adil, percaya diri, dan berdaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.